Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati dengan NIM 118403219999 dengan konsentrasi broadcasting. Broadcasting disebut juga dengan penyiaran, yaitu kegiatan menciptakan program untuk disiarkan melalui media massa seperti TV dan radio maupun new media seperti internet. Kegiatan tersebut dimulai dari proses penyiapan materi bahan siaran hingga ke penerimaan siaran tersebut kepada khalayak. Undang-Undang Penyiaran tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Adapun lembaga penyiaran terbagi menjadi lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran asing. Dalam penyiaran, ada beberapa proses yang dilakukan saat membuat sebuah program. Yang pertama yaitu tahap praproduksi, di mana tahap ini adalah melakukan pengumpulan ide, pencarian materi, dan persiapan alat dan bahan. Selanjutnya yaitu ada tahap produksi, yaitu pengambilan adegan atau taking adegan. Yang ketiga yaitu post-produksi, di mana dilakukannya pengeditan video, sound mixing, dan melakukan publikasi terhadap hasil karya tersebut. Dalam pengambilan gambar, ada kaidah yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kamera angle. Kamera angle terbagi menjadi yaitu normal atau A angle, di mana pengambilan sudut yang normal atau sejajar dengan mata kita. Selanjutnya ada high angle, yaitu pengambilan gambar dari tempat yang tinggi. Setelah itu ada low angle, yaitu pengambilan gambar dari tempat yang rendah. Selanjutnya ada bird angle, yaitu pengambilan gambar dari tempat yang tinggi dan jauh. Dan terakhir ada frog angle, yaitu pengambilan gambar dari tempat yang lebih rendah dan dekat. Adapun jenis-jenis shoot, yang pertama ada extreme long shoot, yaitu pengambilan gambar dari bidang pandangan yang sangat luas. Yang kedua ada long shoot, yaitu pengambilan gambar lebih dekat dari extreme long shoot. Selanjutnya ada medium shoot, yaitu pengambilan gambar dari bidang pinggang sampai kepala. Selanjutnya ada close up, yaitu pengambilan gambar dari dada sampai kepala. Selanjutnya ada big close up, kepala. Selanjutnya ada big close up, yaitu pengambilan gambar mengisi seluruh layar dan jelas detailnya. Yang terakhir ada extreme close up, di mana pengambilan gambar tersebut lebih jelas detailnya dari big close up. Dalam membuat iklan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kalimat yang digunakan jelas. Yang kedua yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami dan menarik. Yang ketiga yaitu tulisan dan gambar atau visualisasi yang digunakan juga menarik. Bagi seorang penyiar, maka dibutuhkan skill seperti yang pertama percaya diri, memiliki wawasan luas, memiliki update info terkini, memiliki intonasi dan artikulasi yang bagus, dan mempunyai teamwork yang baik. Tanggung jawab seorang editor yaitu dapat menganalisis skenario bersama sutradara, dapat memilih shoot yang dibutuhkan, dapat menyiapkan gambar dan menyusun daftar gambar, dan terakhir dapat bertanggung jawab atas materi gambar dan suara yang dibutuhkan untuk keperluan editing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti menyampaikan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan melalui sebuah media tertentu. Fungsi dari komunikasi adalah yang pertama sebagai alat kendali, yaitu digunakan sebagai penyampai aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua, sebagai alat motivasi. Di sini dimaksudkan yaitu membangun motivasi seseorang. Dan yang ketiga, sebagai alat ungkapan emosional, yaitu berupa
ungkapan rasa senang, rasa marah, rasa kecewa, dan yang lainnya. Tujuan komunikasi yaitu agar komunikator dapat dimengerti oleh komunikan, selanjutnya agar pendapat diterima, dan agar menggerakkan orang lain. Di sini maksudnya agar mengubah sikap, pendapat, maupun perilaku. Unsur komunikasi menurut Laswell yaitu pertama adanya sumber. Sumber adalah dasar penyampaian pesan. Yang kedua, komunikator, yaitu pelaku penyampai pesan. Yang ketiga, komunikan, yaitu pihak penerima pesan. Yang keempat, pesan, yaitu keseluruhan informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada saluran, merupakan media yang digunakan. Dan terakhir, efek, yaitu hasil dari kegiatan komunikasi. Adapun macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian, yaitu komunikasi verbal, di mana komunikasi ini berlangsung tanpa adanya jarak yang berarti, seperti meeting dan wawancara. Setelah itu ada komunikasi tertulis, di mana komunikasi ini terkadang menggunakan sebuah media teknologi, seperti WhatsApp, Line, dan Telegram. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan ruang lingkup, yaitu pertama internal, yaitu jenis interaksi yang terjadi pada ruang lingkup organisasi yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama vertikal dan yang kedua horizontal. Selanjutnya internal, yaitu interaksi yang dilakukan sebuah organisasi ke ruang publik. Selanjutnya komunikasi berdasarkan aliran informasi. Yang pertama ada satu arah, yaitu komunikasi yang hanya datang dari satu pihak. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu komunikasi individu yang saling memberi pesan dan feedback atau timbal balik. Yang selanjutnya ada komunikasi ke atas. Komunikasi ini terjadi antara atasan dan bawahan. Dan komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi antara orang yang memiliki kedudukan yang sama. Selanjutnya komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata, namun menggunakan sentuhan, gerakan tubuh, isyarat, dan sikap tubuh. Komunikasi selanjutnya adalah komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan politik, aktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kebijakan. Biasanya, komunikasi ini dikenal dengan komunikasi memerintah dan diperintah. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Komunikasi selanjutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan informasi kepada publik. Yang terakhir adalah komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, seperti ras, etnik, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsentrasi yang lain, yaitu pertama public relation. Public relation adalah sebuah kegiatan mengurus hal yang berkaitan dalam komunikasi, baik dalam maupun luar perusahaan untuk membuat opini publik terhadap suatu perusahaan itu baik. Adapun tugas seorang public relation adalah memastikan perusahaan di masyarakat memiliki citra yang baik. Tujuan dari public relation sendiri yaitu menumbuhkan citra perusahaan yang positif di mata publik. Selanjutnya, tercapainya saling pengertian antara publik, sasaran, dan perusahaan. Dan terakhir adalah efektif dalam membangun pengenalan merek dan mendukung segi pemasaran. Adapun macam-macam public relation, yang pertama itu hubungan media, hubungan investor, hubungan pemerintah, hubungan masyarakat, hubungan internal, hubungan pelanggan, dan hubungan pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnalistik. Untuk jurnalistik sendiri
adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalistik juga merupakan proses kegiatan dalam mengolah, menulis, dan menyebarluaskan berita atau opini melalui media massa. Adapun jenis-jenis dari jurnalistik, yang pertama yaitu jurnalistik cetak berupa seperti koran. Yang kedua itu jurnalistik elektronik, yaitu seperti TV, dan jurnalistik online. Contohnya seperti portal berita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.